saya rasa saya sangat keberatan kalau semua isu dikit-dikit hukum dibilang kriminalisasi ya. Kita semua juga dilaporkan. Pak Presiden dilaporkan, saya dilaporkan. Ini dilaporkan, Saudara Irfan dihukum. Nah, tetapi kan kita lihat, saya rasa KPU Bawaslu itu sangat profesional ketika mereka mengeluarkan ya mengenai isu yang di Solo itu bukan kita. Tapi Bawaslu yang bilang ini hal yang ini, lalu kan Gakumdunya melakukan proses. Sama juga ketika selalu kita di pojokan, oh ini Presiden bikin acara televisi, oh ini salah. Kan dari pihak Bawaslu sudah bicara bahwa itu diperbolehkan sebagai Presiden. Bahkan yang salah sebenarnya pidato kebangsaan yang disiarkan. Itu salah, ada peraturannya. Jadi gini, yang saya yakini teman-teman wartawan juga jangan media ini sebagai pilar ke-6 demokrasi, jangan terjebak juga dengan isu kriminalisasi selama proses hukumnya jelas. Nah ini yang kita mesti tempatkan. Dan tentu yang seperti saya bilang jangan terjebak juga dengan berita-berita fitnah yang tidak mendidik. Ingat, sekarang gerakan daripada kaum pintar dan baik di alumni-alumni sekarang sudah mulai bergerak. Karena sama, seperti tadi, seniman, produser-produser film, IKJ semua, mereka gelisah. Negara kita yang hebat ini mau dipecah belah bahkan punah. Ahok tentu saja, kebocoran APBD DKI 2014 senilai 2,16 triliun serta markup lahan sumber waras yang merugikan negara 191 miliar. Jadi Bapak Ibu sekalian pahamkan jika ada orang yang ingin melemahkan KPK. Apakah itu sudah terjadi? Ustadz-ustadz bermasalah ini masih diundang rutin, Tat. Masih diundang rutin di majelis-majelis, di masjid-masjid. Agama musuh besar Pancasila. Indonesia itu harus memisahkan antara agama dan negara. Agama dan negara kalau dicampur aduk, maka dua-duanya akan mundur. Kalau negara ingin maju harus dipisahkan dari agama. 212. Ini persoalan bagaimana seorang kepala daerah memastikan, menjamin kebebasan buat warga negaranya, buat warganya, buat penduduknya untuk melaksanakan keyakinan dalam beribadah. Kemarin yang nonton Tab Gome yang beragama Islam didenda berapa puluh ribu oleh guru agamanya? 30.000. Siapa nama bu gurunya? Rusnani. Oh ya, terima kasih ya. Siapa juga yang kena ini, yang didenda? Kamu? Tepuk anak soleh. Terima kasih ya. Coba mana suaranya kelas 3. Takbir, Allahu Akbar. Lu Islam bukan? Ya udah takbir. Kok buat apa lu kafir? Barang siapa yang mengikuti orang-orang kafir di dalam hari raya mereka, menyerupai orang-orang kafir non-muslim dalam hari raya mereka. Pada seorang kafir, walaupun kafir itu punya hubungan baik dengan kita, tapi mengucapkan selamat terhadap hari rayanya, maka di situ kata ulama-ulama terdahulu dilarang, tidak diperbolehkan masuk kategori maksiat, bahkan berhak untuk dihukum. Bersepeda ke Gunung Sahari, pilih mampir dulu ke Karanganyar. Atas nama Pemprov DKI kami ucapkan selamat merayakan Natal. Dengan ancaman-ancaman yang ada, termasuk kalau ada sweeping ataupun juga aksi tolak peribadatan dan lain-lain, konflik sara dan tawuran tadi dilaporkan oleh Bapak Kapolri. Dalam hal ini Polri akan mengambil tindakan tegas terhadap hal-hal yang seperti itu. Sehingga Presiden meminta kepada Polri pada dalam rangka menyambut Natal dan Tahun Baru ini aksi-aksi yang seperti itu tidak ada. Karena orang-orang kafir ini mulai berani. Padahal dia minoritas. Dia mulai. Kau pertama kafir, kedua goblok.
kata Bible Kristen itu bohong. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Ya, untuk mengalihkan perhatian kita dari para penista agama. Kamu anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Kemudian na'udzubillah min dzalik. Anda pilih orang kafir, berarti Anda telah menyerahkan urusan umat Islam ke tangan orang kafir. Yang Allah tidak pernah izinkan itu, saudara. Sehingga seorang kafir ini Anda berikan jalan untuk ke depan ngerjai umat Islam. Saudara, merusak umat Islam, melanggar aturan syariat. Berarti, saudara, Anda sudah menyalahgunakan amanat kuasa yang Allah berikan kepada Anda, saudara, untuk menyulitkan umat Islam. Maka berarti orang tersebut masuk dalam sumpahnya Nabi. Fasbuk alaih, bikin susah dia punya hidup. Tapi Anda yakin FPI tidak akan bisa dibubarkan? Karena kalau Front Pembela Islam dibubarkan, besok dibikin lagi Front Persatuan Islam. FPI juga nih. Front Persaudaraan Islam. FPI. Tolong doakan saya sekeluarga yang sudah 1 tahun lebih berjuang untuk mencabut pencekalan saya di... Habib Rizik itu kan katanya prinsipnya hidup mulia atau mati syahid. Itu kan katanya Gaza lagi diserang sama Israel. Kok Habib Rizik nggak pergi jihad aja ke Gaza mumpung deket dari Saudi? Daripada curcol mewek-mewek terus di video. Mulia kagak, syahid juga kagak. Kami hormati, sebelum video ini dimulai, klik dulu tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Tekan tombol subscribe itu gratis, tinggal diklik, saya tungguin. 3, 2, 1. Selamat, Anda sudah bergabung dengan channel ini dan terima kasih sudah support di channel ini. Thank you. Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Buat kalian yang ingin mencoba bermain saham, silahkan tekan link di kolom deskripsi. Thank you. Perlu kami jelaskan mengenai kebijakan di Kementerian BUMN. Bahwa kami memang untuk sekarang ini mencari orang-orang untuk yang berbeda. Sesuai sama kebutuhan perusahaannya. Orang-orang yang memang tangguh sesuai sama kebutuhan perusahaannya. Orang-orang yang memang dianggap tokoh juga di publik sesuai dengan kebutuhan perusahaannya di BUMN. Sehingga kami saat ini memang mulai mencari tokoh-tokoh seperti ada Pak Ahok dan nggak hanya sendiri. Ada Pak Chandra Hamzah, bahkan ada mantan menteri, mantan wamen, dan beberapa tokoh-tokoh lainnya. Dan ada juga orang bekas dari KPK. Sangat seiring antara image yang memimpin BUMN atau memimpin perusahaan dengan image perusahaan. Sehingga kalau nanti image orang-orang yang mengurus BUMN itu baik, maka publik pun akan menyambut baik, maka nilai perusahaan pun akan semakin baik. Nah, kemarin kita pilih Pak Ahok. Jadi pilihan mengenai Pak Ahok itu adalah kebijakan kami di Kementerian BUMN, bukan di Pak Jokowi. Kenapa kita pilih Pak Ahok? Pak Ahok ini di bisnis migas, dia nggak punya jaringan di bisnis migas. Karena kami tahu bahwa Pertamina saat ini butuh orang sebagai pendobrak. Terintervensi akan sangat besar. Makanya kami pilih Pak Ahok salah satunya. Kemudian kami juga melihat bahwa Pertamina dibandingkan yang lain. Kewenangannya lebih besar daripada komisaris lainnya. Apalagi sekarang ada kebijakan, antara negara sudah mengeluarkan anggaran, BUMN telah mengeluarkan anggaran untuk menggaji para komisarisnya. Di samping itu, kewenangan dari komisaris itu bisa diubah dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga perusahaan.
sesuai dengan keinginan dari shareholder. Kalau artinya kalau Pak Erik artinya mewakili negara memperbesar kewenangan Pak Ahok, itu memungkinkan untuk mengubah anggaran dasar di Pertamina. Disebut sering selama mafia, migas lah apa dan sebagainya. Kuncinya adalah di impor migas, impor minyak. Ketika impor migas diturunkan, maka dengan sendirinya akan sangat banyak peran untuk menurunkan juga atau juga berusaha menghilangkan mafia-mafia tadi. Disinilah peran Pak Ahok yang kami lihat dan beliau adalah ketua kelasnya. Selalu Pak Erik katakan bahwa Komut adalah ketua kelasnya komisaris. Yang namanya pengawasan Pertamina, ngedrive yang namanya pembangunan kilang. Yang kita harapkan dan kita minta Pak Ahok menjadi seorang Komut. Nah, kami juga sangat senang. Kenapa ada perubahan kami di Kementerian BUMN? Sekarang ini kami ingin sebuah keterbukaan. Saya yakin banget nih sama yang namanya netizen kita. Kalau ada sedikit saja, kita manfaatkan ini, keterbukaan ini. Kita manfaatkan bahwa peran Pak Ahok akan bisa mengontrol Pertamina sehingga mantap betul lah gitu ya. Pak Erick Thohir mantap betul. Kita tahu kenapa saya katakan begitu. Ini satu-satunya kementerian membabat habis semua deputinya. Tidak ada lagi. Dipindahkan menjadi dan dialih tugaskan menjadi direksi di masing-masing BUMN. Jadi deputi atau eselon ini Bang Erick Thohir punya keberanian mengambil resiko-resiko yang harus diambil untuk membersihkan dan membereskan BUMN. Karena Bang Erik tahu betul tugas dia adalah setengah dari perputaran ekonomi itu ada di BUMN dengan segala resikonya gitu. Bahwa ini akan memberikan perubahan dan banyak harapan yang terjadi dari publik juga bahwa Pak Ahok akan melakukan pembersihan di Pertamina. Makanya saya sih berharap kita semua sama-sama berharap dengan Pak Ahok gitu. Supaya beliau berani melakukan tugas itu gitu. Komisaris punya yang namanya komite audit, komite resiko dan lain-lain. Di Pertamina komite audit itu punya pengaruh yang besar untuk menentukan rancangan yang dikerjakan oleh para direksi. Sebulan sekali para direksi akan melaporkan apa saja yang akan dikerjakan dan baik. Di perusahaan dibutuhkan leadership yang seperti ini. Untuk bisnisnya dia akan dibantu oleh namanya Pak Budi Gunadi yang memang ngerti mengenai bisnis energi. Disinilah yang akan saling mendukung dan saling mensupport. Jadi leadershipnya Pak Ahok lah yang dibutuhkan oleh Pertamina saat ini yang kami lihat untuk mendorong pengawasan dan mempercepat apa yang menjadi target dari Pertamina. Mana mak-mak militan? Mana lagi mak-mak militan? Yang saat ini dapurnya diganggu oleh korupsi. Mana? Ayo lambaikan tangan. Allahu Akbar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 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 Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nafas. Selawat beriring salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang lebih penting lagi doa-doa untuk kekasih hati kita, para habibina dan para ulama, terutama kekasih hati kita, imam besar kita, Imam Habib Rizik Syihab. Betul? Bapak Ibu sekalian sudah melihat videonya bahwa ada sekelompok orang yang sirik hatinya dan penuh dengan hasad ingin menghilangkan kewarganegaraan Habib Rizik. Tapi sayang hari ini bukan itu faktor yang akan saya sampaikan. Ya, saya sudah dibisiki oleh Ustadz hanya boleh fokus kepada korupsi. Jadi pantas mega korupsi untuk menyelamatkan NKRI. Ibu sekalian, saya ingin bertanya, apakah kita sudah berada di negeri demokrasi? Untuk menjawabnya, jangan buru-buru Bu ya. Kita pakai teori Edward Snowden. Apa kata Edward Snowden? When you exposing crime, treat as a committing crime, that sign that you lead by criminal. Ya. Apakah demikian adanya? Bukan kata saya. Sehingga bapak-bapak polisi sekalian, jika Anda ya, misalnya hatinya tidak independen, ingin menangkap orang-orang yang berusaha mengungkapkan kebenaran, ya, maka saya rasa Anda harus merujuk hal tersebut. Tapi saya percaya bapak-bapak sekalian yang ada di sini adalah orang-orang yang tidak durhaka kepada ibunya. Ya, saya juga adalah ibu Anda. Oh, terjemahannya begini, ya. When you exposing crime, treat as a committing crime, that sign you lead by criminal. Artinya, jika kita sedang mencoba untuk mengungkapkan sebuah kejahatan, ya, diperlakukan sebagai penjahat,
maka jangan heran Anda sedang dipimpin oleh penjahat, ya. Mudah-mudahan tidak demikian yang terjadi. Lebih daripada itu, saya mengumumkan pendapat saya bukan sebagai tanda makar kepada pemerintah, tidak, ya. Perlu diketahui ini adalah hak konstitusional. Lebih daripada itu, konsep makar tidak ada dalam Islam, betul? Silakan tanya kepada Ustadz nanti, apa konsep Islam? Bahkan ketika tubuhmu pun dicambuk, hartamu diambil, kamu tetap harus patuh kepada pemimpinmu, betul? Patuhi Allah, patuhi Rasul, dan patuhi ulul amri di antara kamu. Masya Allah, merinding saya. Ya Allah, ya Rob, ada apa dengan negeri kami ini? Sehingga kami sedemikian rupa jadinya. Emak-emak merana dengan harga cabai melangit, ya. Semua tarif daftar listrik, BPJS naik 2 kali, luar biasa. Rupa-rupanya ada sebabnya ini, ya. Mungkin Menteri Keuangan kita kebingungan mencari dana, ya. Bingung mencari dana. Dari mana lagi akan ditambal dan disulam biaya kehidupan di negeri ini? Betul? Allahu Akbar. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saya ingin menyatakan begini, ya. Masing-masing kita ini bertanggung jawab kepada negara. Oleh karena itu, walaupun yang kita lakukan ini kecil, tapi jangan dianggap kecil, ya. Oke? Selanjutnya ini saya kehilangan ini saking banyak yang mau saya sampaikan. Ibu-ibu sekalian, mengapa beberapa pejabat, sekelompok pejabat atau mereka yang berkuasa merasa sangat penting untuk melemahkan KPK dalam hal ini korupsi? Betul, hari ini kita memangkas korupsi, ya, tentang Asabri, ya, Jiwasraya dan lain-lain. Ini semua tidak lain karena ternyata mereka menyumbang andil kejahatan di dalamnya, ya. Saya sebut saja karena saya nggak mau salah. Mohon maaf ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Joko Widodo, kebocoran APBD DKI 2013 1,54 triliun, kasus impor busway saat masih menjabat Gubernur DKI. Pertanggungjawaban anggaran program kartu KIS dan KIP, pertanggungjawaban pengalihan anggaran subsidi BBM yang katanya dialihkan untuk pembangunan infrastruktur. Faktanya sampai hari ini kita masih terus berhutang dan berhutang. Astagfirullahaladzim, ya. Megawati Soekarno Putri, BLTI rugikan negara 640 triliun. Kasus SKT, surat keterangan lunas, ya. Apalagi ada Luhut Binsar Panjaitan di situ, ya. 45 miliar dana Banjarnas. Lalu apalagi kasus Perindo 2. Di sana ada nama Rini Sumarno dan sebagainya, termasuk juga Surya Paloh dan Ahok tentu saja. Kebocoran APBD DKI 2014 senilai 2,16 triliun serta markup lahan sumber waras yang rugikan negara 191 miliar. Jadi Bapak Ibu sekalian, fahamkan jika ada orang yang ingin melemahkan KPK. Apakah itu sudah terjadi? Wallahu a'lam bishawab, tapi kita bisa melihat, ya. Ada komisaris Rosa yang dipaksa harus mundur dari institusinya. Padahal orang ini sangat boleh dikatakan potensial, masih 7 bulan lagi menjalankan pekerjaannya. Dia senang di KPK, ya. Beliau tidak ada cacat etik atau cacat moral di dalam melaksanakan tugasnya, bahkan bisa memperpanjang lagi pekerjaannya 4 tahun ke depan. So what happened with Indonesia? Ya, kita yang menjawabnya, kita semua yang harus menyelamatkannya. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, karena banyak sekali nanti yang akan memberikan orasi, ya. Saya ingin mengatakan begini. LSM Prancis G. Denoy Desain, Ketua Asosiasi Korban Teror Prancis, mengatakan sesungguhnya umat Islam itu adalah korban yang terbesar atas semua teror-teror yang terjadi. Tapi faktanya hari ini, negara ini insya Allah diselamatkan oleh umat Islam di seluruh dunia, tepatnya di Indonesia ini, ya. Oleh karena itu, kepada Ustadz yang ada di belakang, kami emak-emak titip pesan. Ini dari konstituen saya adalah emak-emak, ya Ustadz. Apa katanya? Islam harus berkuasa, betul? Allahu Akbar! Allahu Akbar! Mengapa Islam harus berkuasa? Sebab untuk bersahadat, untuk berhaji, untuk berpuasa, untuk sholat, Anda memerlukan kekuasaan. Tanpa kekuasaan yang Anda kuasai, maka kita akan terancam dalam beribadah. Betul? Satu lagi, semoga pesan ini sampai kepada yang tercinta, Presiden kami, pimpinan kami yang oleh Nabi Muhammad SAW harus kami patuhi, Bapak Joko Widodo. Saya ingin berpesan, Bapak telah disumpah dengan Al-Quran di atas Anda. Oleh karena itu, lakukan tugas Anda. Tidak peduli dari mana partai Anda. Apabila di sana ada penjahatnya, apabila di sana ada koruptornya, hukum, Pak! Hukum! Kami tidak surian, kami tidak rela. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Saya kira demikian saja, Bapak Ibu sekalian.
Percaya dan yakinlah ini lahir dari kecintaan kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Semoga Allah mendengarkan dan kelak di kemudian hari kita diberikan pemimpin-pemimpin yang lebih baik. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita melihat ada kepanjangan. Nah, di sini juga sudah ada pembusukan opini dalam tayangan ini. Kita melihat ada Ustaz Somad, ada ini. Mohon maaf, ya kan, saya melihat Ketua MUI ini masih nonaktif, bukan mengundurkan diri. Duga ini adalah tekanan daripada Wapres yang memang masih menjabat Ketua MUI nonaktif. Ini sangat berbahaya. Bahwa memang ustadz-ustadz bermasalah itu ada, karena videonya viral. Di video tersebut dia bilang ciri-ciri negara komunis itu adalah berarti banyak pejabat dari polisi. Kan ngawur, masa banyak pejabat polisi. Terus ada lagi satu lagi Rahmat Baikuni. Ini juga kriminal, pernah ditangkap tersangka penebar hoax, dia bilang anggota KPPS diracun. Ada lagi ini anggota MUI ini nuwun sewu nih ya. Pak Kiai itu Ustadz Tengku Zulkarnain itu juga sudah berkali-kali beliau menebar hoax, minta maaf. Ustadz-ustadz bermasalah ini masih diundang rutin, Tat. Masih diundang rutin di majelis-majelis, di masjid-masjid, di Bintaro juga ini masjid-masjid rutin mengundang ustadz-ustadz ini. Nah, ini pertanyaannya, kemungkinan jamaahnya nggak tahu bahwa Alfian Tanjung itu udah keluar masuk penjara, ditangkap polisi, mungkin jamaahnya nggak tahu, makanya diundang. Agama musuh besar Pancasila dalam kalimat tanya, maka jawabannya Pancasila itu tidak bermusuhan dengan agama. Agama bukan musuh besar Pancasila karena nilai-nilai Pancasila itu bersumber juga dari nilai-nilai keagamaan yang kemudian dikristalisasikan menjadi ideologi sehingga nilai-nilai agama itu masuk di dalam Pancasila. Pancasila memberi peluang atau melindungi atau memberi proteksi terhadap penganut agama untuk melaksanakan ajaran agamanya masing-masing yang selain diatur sebagai ideologi juga diatur sebagai dasar negara. Ideologi negara dan dasar negara dalam pengertian praktisnya itu berbeda. Satu. Nah, untuk itu maka kita lihat bagaimana hubungan antara negara dan agama yang sebenarnya merupakan cerita lama ini, merupakan perdebatan lama, kita buka kembali. Jadi begini, ini bisa dilacak dengan salah satu episode perkembangan sejarah kita di akhir tahun 30-an. Ketika Bung Karno mula-mula, Bung Karno itu mengusulkan negara Indonesia itu adalah negara sekuler total. Yang kemudian sesudah berdebat dicapai kompromi menjadi negara tidak sekuler, tapi juga tidak negara agama. Jadi pada akhir tahun 30-an itu, pada tahun 1938 melalui majalah Panji Islam, Bung Karno menulis artikel yang mengagetkan ketika Bung Karno itu menulis apa sebab Turki memisahkan agama dari negara. Yang isinya itu dia mengusulkan kalau Indonesia merdeka kelak, kata Bung Karno, Indonesia itu harus memisahkan antara agama dan negara. Agama dan negara kalau dicampur aduk, maka dua-duanya akan mundur. Kalau agama ingin maju harus dipisahkan dari negara, kalau negara ingin maju harus dipisahkan dari agama. Itu tulisan Bung Karno yang kemudian disusul dengan tulisan lain, ya, memudahkan pengertian Islam. Kemudian masyarakat onta dan masyarakat kapal udara, itu tulisan Bung Karno yang menginginkan agar Indonesia itu sekuler penuh. Tahun 38. Pandangan Bung Karno ini kemudian dibantah oleh Nasir dengan tulisan yang juga sama cerdasnya ketika dia menulis kemudian artikel arti agama dan negara atau arti agama dalam negara yang pada intinya Nasir berpendapat sebaliknya. Justru negara kalau ingin maju dan demokratis karena mayoritas penduduk Islam dan Islam itu mengatur semua segi kehidupan secara kafah, maka negara ini harus menjadi negara Islam, kata Nasir.
pemikiran yang muncul dari polemik akhir tahun 30-an itu terus menjadi perdebatan sampai di tahun 45 ketika BPU PKI dibentuk, terjadilah perdebatan di sidang-sidang BPU PKI pertama, terjadi panitia 9 seperti tadi diceritakan kisahnya oleh Mas Anhar Gonggong, yang kemudian melahir kesepakatan Indonesia ini bukan negara agama, tetapi juga Indonesia bukan negara sekuler. Kata Bung Karno, negara ini adalah negara apa? Kesepakatan, modus vivendi, bahwa negara ini ya bersumber dari nilai-nilai agama, pedoman-pedoman hidup dan ideologinya serta konstitusinya, tetapi juga tidak memberlakukan hukum agama. Agak rumit memahaminya begini. Negara yang seperti ini oleh disertasinya Tahir Asari disebut negara religious nation state. Religious nation state itu artinya negara kebangsaan yang berketuhanan. Negara diilhami, diinspirasi oleh nilai-nilai agama tetapi tidak memberlakukan hukum agama tertentu. Tetapi negara melindungi penduduk dan rakyat yang ingin melaksanakan ajaran agamanya masing-masing. Itulah religious nation state. Jadi tidak mungkin Pancasila itu bermusuhan dengan agama. Pancasila dan agama itu kawan dekat, saling mengisi, saling bersumber. Gitu. Nah, di dalam teorinya Friedrichs ketika dia menulis In Prismatic Society, dia mengatakan yang kemudian dikutip oleh disertasinya Nur Hasan Ismail ketika menulis tentang hukum agraria, itu dikatakan begini, negara Indonesia itu adalah negara prismatik, yaitu titik tengah antara dua konsep, suka atau tidak suka, itulah kalau mau pakai konsepsinya atau teori prismatik. Nah, oleh sebab itu, negara yang seperti itu kalau dari sudut pandangan Islam disebut Darul Mithaq, negara kesepakatan, atau Darul Ahdi Wasyahadah, modus vivendi, kesepakatan luhur, di mana semua pemeluk agama dilindungi oleh negara untuk melaksanakan hak asasinya sebagai pemeluk agama. Nah, itu tentang konsep hubungan negara dan agama yang jika ditinjau dari sudut hukum dan politik ingin difahami secara proporsional. Negara ini tidak anti agama. Agama juga tidak anti Pancasila. Satu. Nah, sekarang bagaimana penuangannya di dalam hukum? Saya tadi katakan ideologi negara dan dasar negara itu di dalam praktis implementatif kehidupan beda. Pancasila sebagai negara itu melahirkan aturan-aturan hukum yang mengikat, yang dibuat oleh negara. Gotong royong dan sebagainya itu tidak harus menjadi hukum, tapi kalau Pancasila sebagai dasar negara itu melahirkan aturan hukum yang bentuknya adalah peraturan perundang-undangan. Kepercayaan budaya itu bergabung dalam sebuah proses eklektisasi. Nilai agama, Hindu apa ini apa bergabung, digodok itu dalam proses eklektik, lalu keluarlah hukum nasional. Namanya hukum Pancasila. Konsep hukum Pancasila itulah lahir dari ya Islam, ya Hindu, ya agama, budaya, adat, dirapatkan, dimusyawarahkan, diproses legislasi. Kemudian lahir hukum nasional. Sehingga kemudian bentuk hukum yang berlaku itu lalu ada dua. Satu, hukum publik. Itu adalah hukum yang berlaku sama bagi semua warga negara, agama apapun, suku apapun. Suka atau tidak suka, hukum pidana kita itu adalah hukum publik yang berlaku hukum nasional, disetujui melalui proses eklektisasi. Eklektisasi itu ngadon, mencampur. Misalnya Anda membuat donat, ada tepungnya, ada gulanya, ada airnya, ada mericanya, diadon, lalu jadilah donat sebagai produk. Itulah produk hukum nasional. Sebagai produk eklektisasi dari negara Pancasila yang dengan agama itu sama sekali tidak bermusuhan. Sama sekali tidak bermusuhan. Nah, adapun hukum perdata, saya tadi katakan hukum negara
itu tidak memberlakukan hukum agama di dalam hukum publik. Tapi hukum perdata itu berlaku dengan sendirinya selama pemeluknya mau. Oleh sebab itu, orang mau naik haji, ya naik haji aja. Itu tidak dilarang oleh negara, malah dilindungi kalau Anda mau naik haji. Tapi negara tidak boleh mewajibkan orang naik haji, karena orang naik haji itu adalah hukum agama. Tapi kalau orang mau naik haji, mau umroh, negara wajib melindungi dia sebagai warga negara. Orang mau sholat di mananya, orang mau sholat di gereja harus dilindungi keamanannya. Tetapi orang tidak wajib ke gereja, orang tidak wajib ke masjid. Cuma kalau orang mau, negara wajib melindungi. Itulah implementasi hukum, penuangan hukum secara proses eklektik di dalam tata hukum kita. Sehingga sebenarnya kita tidak perlu ribut. Anda mau beribadah, tidak perlu undang-undang, beribadah aja. Mau ke majelis taklim aja, tidak usah pakai undang-undang segala. Itu boleh di dalam negara. Nah, oleh sebab itu maka saya ingin menyingkat presentasi saya ini, pendapat saya ini, dengan sekali lagi masuk kepada simpulan hubungan antara negara dan agama di Indonesia dipandang dari optik hukum dan optik politik, bahwa negara tidak memberlakukan hukum agama, tetapi negara memproteksi pemeluk agama untuk melaksanakan ajarannya, di mana hukum publiknya diatur secara sama berdasar proses ijtihad yang eklektik, hukum privatnya berlaku masing-masing tanpa saling mengganggu dan penuh toleransi. Kalau kami menduga ini terkait dengan apa yang akan kita lakukan di hari Jumat besok tanggal 21 bulan Februari 2012. 212 ini yang sering kita sampaikan adalah untuk menjaga persatuan daripada umat Islam yang lebih internal ya. Lalu kemudian persatuan Indonesia. Dan ini kan mengamalkan sila ketiga, persatuan Indonesia. Ya walaupun di 2016 lalu kan ada peristiwa ya, kita tahu itu tentang Ahok. Nah lalu kemudian di 2018 kemarin ada Pilpres. Nah artinya di 2019 ini kami akan kembali itu mempersatukan semua komponen bangsa untuk menjaga daripada kedaulatan negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa semuanya udah tuntas, sudah selesai, belum, masih banyak PR. Penistaan agama dulu kasus Ahok, kita anggap kan kita berharap udah selesai. Jangan ada lagi penistaan terhadap agama apapun. Nah, garis bawah ini, agama apapun termasuk agama Islam. Tapi faktanya sekarang kan muncul lagi. Ada Abu Janda di sana, ada Ade Armando di sana, kemudian Bu Sukmawati yang membandingkan Nabi Muhammad dengan Bung Karno. Bahkan yang terbaru nih Gus Muafik dari NU. Ya kan, dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu kecilnya dekil karena diurus oleh kakeknya. Jadi ini sesuatu yang gimana ya, yang artinya nggak selesai-selesai gitu kan. Jadi karena aksinya ada, ya reaksi ada. Dan kalau misalkan mau bicara tentang ini mungkin gimana ya, politik kan sudah selesai. Pilpres sudah selesai, udah berakhir. Yang namanya politik nggak akan selesai selama negara ini masih ada. Nah, cuman permasalahannya adalah bahwa kita besok 212 ini kita lebih menekankan untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Oke. Kalau 01, 02 sudah bersatu, itu kan bersatu dalam kekuasaan. Terbelah banget. Anak bangsa terbelah banget. Jadi kita rasakan luar biasa. Ada istilah cebong kampret gitu kan. Nah kita ini ingin menyatukan lah intinya. Satukan aja dulu gitu ya. Jadi artinya kita satukan rakyat, satukan umat. Nanti dengan sendirinya kita juga berjalan. Kalau misalkan apa-apa yang dilakukan oleh pemerintah, kita anggap mengecewakan rakyat, nanti kita bersama-sama akan mengkritik. Nah, yang penting motivasi daripada 212 ini adalah menjaga ukhuwahnya dulu, gitu. Menjaga persatuannya dulu. Jadi nggak usah dikhawatirkan, nggak usah ditakutkan gitu. Kita juga mengadakan reuni ini juga nggak pernah ada anarkis dari mulai 2016 ya. Itu masih aksi bela Islam, 2017, 2018 itu baru reuni. Dan ini yang ketiga reuni, jadi aman, tenang, bahkan rumput pun tidak ada yang terinjak. Jadi nggak perlulah berlebihan mengkhawatirkan adanya reuni 212, seperti itu. Bahkan hotel-hotel saja sudah mulai penuh ini, sudah penuh. Jadi di sekitar Monas ini udah mulai banyak yang inilah ya, booking dan lain sebagainya. Dan mereka sedang berjalan dari luar daerah ke Jakarta. Yang penting tadi motivasinya adalah bersatu rakyat Indonesia
Ayo like video ini dan tekan tombol loncengnya untuk menunjukkan kalian suka dengan konten yang gue bagikan. Dan kalian ingin melihat konten seperti ini lebih banyak lagi. Kasih banyak buat kalian yang gak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe. Dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Hey!